Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fahrisa Nuraini dari Program Studi Manajemen Resort dan Leisure. Di video kali ini saya akan membuat peta zona COVID dan sebaran destinasi wisata di Kabupaten Lampung Tengah. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemetaan pariwisata. Untuk membuat peta zonasi COVID, kita harus sudah mendigitasi ibu kota kecamatan, batas kabupaten, dan kawasan Kabupaten Lampung Tengah. Nah, setelah itu kita klik kanan di ibu kota kecamatan, open attribute table, lalu kita add field. Nah, ini kita kasih nama jumlah penduduk. Terus type-nya pilih yang long. Lalu oke. Ini yes aja. Nah, kita buat lagi add field. Jumlah penduduk yang positif COVID. Kita kasih nama positif COVID. Lalu yang long juga. Oke. Nah, setelah itu kita masukin data-datanya. Sebelumnya kita perlu mengidentifikasi dulu kasus COVID di Kabupaten Lampung Tengah. Kita cari aja data-datanya di Google, ada. Nah, kalau udah kalian bisa catat data-datanya per bagian kecamatan seperti ini. Setelah udah dicatat, kita langsung masukin aja. Caranya gimana? Pertama, kita klik Start Editing. Ini okein aja, continue. Lalu kita klik 2 kali dan masukin datanya. Sini kan Bandar Mataram 230 ya. Kita masukin 230. Nah, begitu seterusnya untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, kalau udah, sekarang kita masukin data jumlah penduduknya per kecamatan. Nah, kalau udah datanya semua dimasukin ke table, kita sekarang ini X aja. Abis itu kita ke Kabupaten Lampung Tengah, klik kanan ke Properties. Nah, sebelumnya itu kita harus udah bikin table tentang zona COVID, warna zona COVID. Nah, kalau udah kita kasih simbol G, terus ke kategoris. Jangan lupa ganti value fieldnya jadi zona COVID nih, zone_cov. Habis itu add all values. Terus ini atur-atur aja warnanya sesuai sama warna zona COVID-nya. Kalau hijau ya hijau, hitam ya hitam, kuning ya kuning, dan seterusnya. Kalau udah ini kita oke. Nah, nanti munculnya jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, sekarang kita klik kanan di ibu kota kecamatan. Kayak tadi ke properties. Lalu kita ke simbologi. Ke label dulu. Terus kita ubah warna ibu kota kecamatannya jadi agak lebih terang supaya kelihatan. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita klik kanan di ibu kota kecamatan, ke properties lagi, abis itu kita ke simbol G. Lalu pilih yang charge, dan pilih yang bar or column. Nah, jumlah penduduk sama positif COVID-nya dimasukin aja. Lalu kita bisa memilih warna bebas, mau yang mana aja, disesuaikan aja. Nah, kalau udah kita oke. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, habis itu sekarang kita bikin sebaran destinasi wisatanya. Ini ibu kota kecamatannya kita hilangin aja dulu. Lalu kita pergi ke Google Earth,
kita perlu bantuan Google Earth. Nah, kalau dari Google Earth kita langsung search aja di sini, destinasi wisata Kabupaten Lampung Tengah. Habis di search nanti muncul deh destinasi-destinasinya. Nih, misalkan kayak gini. Destinasi wisata Kabupaten Lampung Tengah. Itu kan udah ada ya. Langsung kita pencet aja. Nah, nanti muncul nama-namanya di sini. Nah, kalau udah, kita buat folder baru di My Places. Kasih nama destinasi Kabupaten Lampung Tengah. Nah, habis itu kalau udah, kita pin destinasi-destinasi yang akan kita pilih. Di sini saya udah pin 3 destinasi. Ini kita tambahin aja lagi. Contohnya ini Bukit Batu Overlapping. Kita zoom dulu sedikit. Habis itu kita pasin pinnya di bagian destinasi tersebut. Kita kasih nama Bukit Batu Overlapping. Udah, oke. Nah, setelah itu kita pin destinasi-destinasi yang lain yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, kita klik kanan di folder destinasi Kabupaten Lampung Tengah, lalu save place as. Nah, ini file name-nya kita kasih nama destinasi Kabupaten Lampung Tengah, dan formatnya kita ganti jadi KML. Terus kita save di mana aja, terserah. Lalu save. Setelah udah kita save, lalu kita pergi ke search dan cari KML. Nah, kalau udah kita search ini KML-nya, nanti ada yang namanya KML to layer. Nah, kalau udah di KML to layer, ini kita input file yang tadi udah kita buat di Google Earth. Habis itu masukin ini destinasi Kabupaten Lampung Tengah, open. Lalu habis itu kita okein aja. Nah, nanti kalau udah muncul ini kita close. Habis itu udah deh, ini kan udah ke pin ya semua destinasi-destinasinya. Nah, setelah itu jangan lupa kita save edit. Habis itu kita stop editing dulu. Nah, lalu kita klik kanan di point, lalu ke data, export data. Ini kita ganti jadi save file, lalu ubah namanya menjadi destinasi wisata. Lalu save aja, habis itu oke. Nah, nanti nama-nama destinasi ini hanya tinggal bersisa titik-titik aja. Ini poinnya kita ilangin. Nah, nanti kayak gini jadinya. Habis itu titik-titik ini kita bisa ganti sesuai yang kita mau. Caranya klik di titik tulisan destinasi wisata, habis itu kita ubah-ubah aja ukuran dan juga jenis simbolnya. Setelah itu kita oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik kanan di destinasi wisata, lalu ke properties, lalu kita ke label. Nah, ini kita checklist, habis itu kita atur-atur aja mau style fontnya kayak apa, sama size fontnya juga berapa. Warnanya juga bisa kita ganti supaya lebih kelihatan. Nah, setelah itu atur-atur aja dan di oke.
Nah, udah deh, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, udah kalau kayak begini, kita jangan lupa masukin ibu kota kecamatannya. Kita checklist aja. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita ke insert, lalu picture. Nah, ini kita masukin aja foto-foto destinasi wisata yang sebelumnya sudah kita cari. Kita open, habis itu kita atur-atur aja posisi dan juga ukuran fotonya. Nah, kalau udah, kita kasih garis melengkung ini yang curve sesuai di titik-titik destinasi wisatanya. Nih, seperti ini. Lalu kita klik kanan di garis melengkungnya, kita ke properties, lalu ubah aja ukuran ketebalan garisnya. Nah, kalau sudah, kita lakukan untuk titik-titik destinasi yang lain. Kalau udah semuanya, sekarang kita membuat layout. Seperti biasa, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat layoutnya. Kita tinggal tambahin legendanya aja. Nah, ini kita atur-atur dulu skalanya supaya pas. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja ke insert untuk membuat legenda. Nah, ini buat jadi 2, lalu next. Ini kita atur-atur aja seperti biasa. Kalau udah, di next. Jangan lupa judulnya, ganti judul legenda ya. Udah finish, terus kita geser ini, terus kita tata supaya rapi. Nah, kita klik kanan, lalu ke convert to graphics supaya bisa di ungroup. Jadi kita bisa tata-tata lebih rapi legendanya. Nah, setelah semuanya beres, kita jangan lupa ke file, lalu export map. Habis itu formatnya kita jangan lupa jadi JPG dan beri nama. Setelah beri nama, kita save. Nah, ini petanya udah jadi. Sekian untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Thank you for watching, bye!